Halo, sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Untuk kali ini saya mau berbagi tentang mengatasi ataupun indikasi-indikasi kenapa kadang-kadang kamar mandi kita baunya kurang nyaman, baunya kurang enak. Karena di video-video saya juga banyak yang menanyakan kenapa ya kamar mandi saya kok baunya jadi nggak enak, kayak bau busuk kayak gitu, baunya kurang sedap gitu kan. Yang pertama biasanya dikarenakan pada saat pemasangan pipa itu kadang-kadang kita ada yang tanpa sengaja salah connect. Nah, ini terutama adalah permasalahan yang fatal gitu kan. Yang pipa yang pembuangan air kamar mandi ini, floor drain seperti ini, kadang-kadang ada yang salah connect tercampur dengan pipa pembuangan arah ke kloset. Itu persoalan satu yang membuat kamar mandi ini kadang-kadang baunya seperti bau septic tank. Nah, itu. Jadi persoalan yang tanpa sengaja ataupun nggak sadar gitu. Mereka dulu tukangnya itu nggak sengaja terkonek dengan pipa yang arah ke septic tank. Walaupun seumpama airnya ini tidak masuk ke dalam septic tank, tapi ada salah satu yang terkonek ke arah septic tank. Ini punya jalur sendiri, tapi ada mungkin terkonek, jadi baunya jadi kurang enak. Nah, persoalan yang kedua adalah ini, seperti ini. Ini kan floor drain. Kita gunakan floor drain yang ada penahan airnya, seperti kalau kayak di wastafel itu ada leher angsanya. Lah kayak gini biasanya ada mangkok, yang mangkoknya itu terisi sama air dan nanti ada tutupnya sendiri yang bisa buat lewat air. Floor drainnya ini diusahakan belinya yang seperti itu. Kalau yang ini memang sistemnya langsung itu. Tapi kadang-kadang yang nggak ngerti karena ada tampungan air di dalam floor drain seperti ini, akhirnya dibuka. Lah dibuka itu kan berarti hawanya yang dari luar langsung masuk. Apalagi di dalam kamar mandinya itu ada exhaust plafon seperti itu. Jadi udaranya itu gampang tertarik masuk. Nah, walaupun aslinya fungsi exhaust sendiri ini sebenarnya bagus, berarti untuk adanya sirkulasi. Nah, yang ketiga, ngomong masalah sirkulasi adalah untuk pergantian udara. Biasanya tidak dilengkapi dengan boven lift, tidak adanya sirkulasi udara dari luar. Seperti ini saya contohkan, saya pakainya glass block. Tapi ini walaupun ada glass block seperti ini kan ada exhaust fan, jadi udaranya ditarik dengan exhaust fan. Dia akan nanti udaranya masuk lewat kisi-kisi pintu kamar mandi itu sendiri. Nah, terus yang keempat, persoalannya itu terlalu banyak adanya bak kontrol pembuangan air dari kamar mandi. Ini kan ada floor drain seperti ini lah, biasanya untuk mengatasi biar nanti di jalur pipanya tidak terjadi sumbatan-sumbatan oleh rambut ataupun nanti kotoran-kotoran sedikit yang terbawa. Biasanya kan kita bikin bak kontrol. Bak kontrol itu sebenarnya fungsinya bagus karena untuk mengontrol jangan sampai nanti kotoran langsung masuk ke dalam saluran pipa, apalagi kalau kamar mandinya pembuangannya ke got ataupun ke tampungan atau ke spatnya itu jauh.
Jadi nantinya kotoran-kotoran yang terbawa sedikit-sedikit dari kamar mandi ini akan membuat sumbatan. Hal kecil biasanya itu yang bikin bermasalah itu biasanya rambut. Karena tiap kali saya ada perbaikan sanitasi itu sebenarnya tidak masalah atau sumbatan karena kotoran gede apa plastik apa tisu apa pembalut itu enggak. Biasanya kalau dari kamar mandi itu kotoran-kotorannya itu hanya kotoran sepele, kotoran rambut, tapi karena rambut nempel-nempel mungkin di potongan pipanya kurang rapi, nanti dia akan nempel makin lama jadi makin banyak. Itu nanti juga akan bikin sumbatan. Nah, tapi yang lagi saya bahas di sini adalah persoalan bau di kamar mandi. Tadi katanya tadi karena dengan adanya Floortin itu sendiri lah, nanti ketemu koneknya di bak kontrol lah. Bak kontrolnya kalau kita kurang rajin membersihkan itu kan di situ kan ngumpul, itu ada kotoran mungkin terbawa kotoran apa, dia akan menyebabkan bau yang kurang sedap, apalagi ditarik sama exhaust. Jadi hawanya kan pipanya kan dia langsung bolong ke yang pertama ketemu sama bak kontrol, nanti kalau keluar lagi ketemunya sama got. Bau dari bak kontrol, bau dari got akhirnya tertarik lewat floor drain seperti ini karena ditarik sama exhaust. Nantinya baunya jadi kamar mandinya kurang sedap kayak seperti itu. Nah, kalau bisa ini di posisinya di got di sana itu jangan terlalu dekat sama air gitu kan. Jadi kalau gotnya kotor banget ya kita usahakan ikut bersihin gitu. Kalau gotnya ngalir, lah kalaupun gotnya di sono kita nggak bersentuhan langsung itunya apa pipanya, tapi kalau hawanya kan masuk itu dari got, itu masuk dari gotnya itu kan membawa bau dari got lah. Bau dari got itu juga akan nanti imbasnya akan masuk ke dalam kamar mandi, jadi kamar mandinya baunya kurang enak juga ya. Seperti itu lah. Terus yang selanjutnya adalah karena faktor utamanya kita kurang menjaga kebersihan di dalam kamar mandi. Karena di dalam kamar mandi ini sendiri kalau kebersihannya kurang, walaupun sama dari got, dari floor drain, dari apa yang lain-lain tadi sudah tercover dengan bagus, tapi kalau kamar mandinya kotor juga akan baunya kurang enak. Nah, selanjutnya itu biasanya ada kebocoran di samping-samping kloset. Nah, kita kontrol. Siapa tahu di samping-samping kloset ini ada lubang yang bocor udara dari septic tank. Nah, kita kontrol, kita teliti, barangkali ada lubang, nanti bisa kita kasih pakai silen lem kaca, bisa kita jadi biar tidak ada bocoran. Ada persoalan juga kalau seumpama di dalam septic tanknya itu penguraiannya kurang bagus, mungkin kurang mikroba, kurang apa, jadi gasnya terlalu banyak. Pada saat penyiraman kan ada lubang itu, berarti kan air dorong, walaupun di situ ada leher angsa di dalam kloset itu sendiri, berarti masih ada jeda kalau gas yang dari septic tank itu bisa masuk ke dalam kamar mandi. Nah, ini ada konekan yang harus kita perhatikan juga. Ini pembuangan saniter ini kalau bisa jangan terkonek dengan pipa dari kita tempat cuci piring. Nah, itu kalau pipa ini terkonek dengan jalur pipa cuci piring, yang pertama gampang kesumbat, yang kedua itu tadi akan juga menyebabkan baunya kalau kamar mandinya ini kurang sedap. Nah, seperti itu poin-poinnya kenapa kamar mandi kita kadang-kadang baunya kurang enak. Oke, terima kasih berbagi informasi dari saya, berbagi cara saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, tolong dibantu untuk di-share ataupun dibagikan. Terima kasih, salam membangun.